A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwas semuanya, saudaraku semuslim ya, saudaraku seiman dimanapun kalian berada. Kali ini ya kita akan menyampaikan terkait pola dan alur menuju kesembuhan. Kemarin kita sudah pelajari penyakit jasmani ya, penyakit rohani, penyakit psikosomatis. Cuman yang perlu diketahui semuanya ya, Bapak Ibu semua ya, saudaraku semua yang ada dimanapun Anda berada ya, jadi yang perlu diketahui, semua kesulitan hidup ya, semua kesulitan hidup yang kita alami ini ya, kita harus memahami maknanya, memahami hikmahnya. Jadi kita bersama simak di layar ya. Itu bisa jadi ya kan, kesulitan hidup yang kita alami selama ini itu adalah wujud peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nomor satu ya. Jadi bisa jadi kesulitan hidup yang kita alamin selama ini ya, itu adalah wujud ya, peringatan dari Allah. Dan terkait peringatan tersebut ya, maka peringatan tersebut akan Allah angkat, kesulitan hidupnya akan Allah angkat ketika kita sudah mulai kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, kesulitan hidup yang kita alami ya, bisa jadi itu bagian dari musibah yang Allah turunkan kepada hambanya. Nah, yang perlu diketahui ya teman-teman saudaraku seiman ya, musibah yang kita alami itu adalah sebagai penggugur dosa kita, sebagai penggugur dosa kita. Terus yang ketiga ya, kesulitan hidup yang kita alami ya kan, sakit kita atau apalah ya, itu bisa jadi wujud dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nantinya ya, kesulitan hidup itu ya, sakit itu Allah akan angkat, Allah akan sembuhkan ketika kita sudah naik kelas. Dan yang keempat ya, bisa jadi kesulitan hidup yang kita alami selama ini ya, sakit yang tak kunjung sembuh ya, wis rezeki gak karu-karuan, selalu cekcok sama orang sekitar. Bisa jadi itu terjadi ya, Allah wujudkan itu karena itu bagian wujud dari azab Allah kepada kita. Maka yang harus kita lakukan ya adalah untuk tunduk dan sujud kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, seperti itu teman-teman semua. Dan yang terakhir ya, bisa jadi kesulitan hidup yang kita alami ini ya, sakit yang kita alami selama ini ya, bisa jadi mungkin tak kunjung sembuh ya kan, bisa jadi itu jalan kematian bagi kita. Nah, ini adalah beberapa poin ya, terkait kesulitan hidup yang kita alami teman-teman semua. Dan yang perlu diketahui di sini ya, semua kesulitan hidup ini ya, entah itu bagian peringatan, entah itu musibah, entah itu ujian, entah itu azab, atau itu jalan kematian, maka catatannya adalah itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Catatan besarnya adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kehendak Allah itu adalah baik ya. Semua kehendak Allah itu adalah baik bagi hambanya. Maka dari itu ketika kita sakit, jangan hanya melihat sakitnya teman-teman semua, tapi yang harus kita lihat adalah
Ternyata ketika sakit kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hal yang luar biasa. Ketika kita sakit mungkin kita sudah mulai membaca Al-Qur'an. Ketika kita sakit mungkin kita sudah mulai sering mengingat Allah, beristighfar dan lain sebagainya. Maka itu hal yang sangat positif. Nah, disitulah namanya hikmah. Dan hikmah itu jauh lebih besar daripada musibah yang kita alami semua. Nah, ketika kita bisa memahami hikmah sakit, ya, hikmah di balik kesulitan hidup, maka kita sebagai seorang mukmin yang baik, ya, seorang muslim yang baik, ya, maka kita harusnya, ya, dengan kesulitan hidup ini, ya, dengan kesulitan hidup ini, maka kita harusnya tidak mengeluh. Kita harusnya tidak protes, kita harusnya tidak mencaci maki dan sebagainya. Karena di balik kesulitan itu ada sesuatu yang baik. Nah, itu teman-teman semua yang harus kita pahami terkait kesulitan hidup yang Allah berikan kepada kita. Nah, terkait ini bagaimana solusinya? Maka Allah telah sebutkan dalam surat Al-Quran, dalam surat At-Tolak, ya, ayat 2, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Kuncinya di sini teman-teman semua. Jadi ketika kita punya kesulitan itu, maka yuk benerin takwanya. Yuk kembali kepada Allah. Yuk kembali, tunduk lagi, sujud lagi kepada Allah. Insya Allah ada kebaikan di balik ini. Nah, itu teman-teman semua yang harus dilakukan. Bertakwalah kepada Allah, lakukan semua perintahnya dan tinggalkan seluruh larangannya. Itu semua sederhananya dari definisi takwa. Nah, semoga dengan kita memahami, ya kan, makna, ya kan, hikmah di balik kesulitan hidup kita, ya, insya Allah, ya, nanti ketika kita sudah nerimo, ya kan, maka nanti Allah akan mudahkan semuanya. Ya, ketika kita sudah nerimo, maka Allah mudahkan semuanya teman-teman semuanya, ya, insya Allah, ya. Ingat, semua kehendak Allah itu baik, ya, semua kehendak Allah itu baik. Nah, sekarang tinggal kembali kepada kita sendiri. Kita, ya, kesulitan hidup kita bagian dari yang mana, gitulah. Apakah yang nomor 1? Apakah yang nomor 2? Atau nomor 3? Atau nomor 4? Atau yang nomor 5? Nah, yuk kita perhatikan, ya, apa yang ada pada diri kita ini. Di sini sudah dirumuskan, ya, di sebelah kanan, ya. Ketika itu wujud peringatan, maka tinggal kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bagian, oh, saya ternyata ini merupakan musibah, maka Anda harus bersabar di situ. Karena ini adalah wujud pengguguran dari dosa kita. Sabar kita, selesai nanti. Dosanya berguguran, nanti Allah angkat musibahnya. Kalau ini ujian, maka sabar juga sampai nanti antum semua, Anda semua naik kelas. Dan jika ini bagian dari adab kepada Allah, ya kan, maka yuk kembali kepada Allah, tunduk sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, proses ini semua butuh kesabaran. Harus diiringi dengan kesabaran. Ya, jika tidak diiringi dengan kesabaran, maka tidak akan pernah selesai kesulitan hidup ini. Yuk mulai sekarang muhasabah diri, koreksi diri, ya. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu protes atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena catatannya adalah seluruh kehendak Allah itu baik bagi orang yang mau memahami hikmah di balik kehendak Allah itu. Sekian, ya, di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.